Halo Sobat Intelektual semua, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bareng aku, Ramadan, dalam episode ketiga LPOS, LKP Podcast. Dalam episode kali ini, aku nggak sendirian guys. Aku ditemenin dua kakak-kakak yang seru banget nih kalau diajak ngobrol. Yaitu ada Kak Septa dan Kak Dinda. Boleh disapa nih Sobat Intelektual yang nonton. Halo Sobat Intelektual, perkenalkan nama saya Septania Indi Aryani dari jurusan Akuntansi Angkatan 2021. Salam kenal semua. Halo Sobat Intelektual, perkenalkan aku Dinda Dwi Fauziana, biasa dipanggil Dinda, dari Manajemen Angkatan 2021. Salam kenal. Nah, jadi bersama Kak Septa sama Kak Dinda, kita bakal bahas tema yang seru banget nih buat diobrolin, yaitu ada tema cerita dan pembelajaran berharga dari pengalaman KKN. Jadi, first of all gitu, sebelum kita masuk ke materinya, kita nanya dulu nih, gimana sih kabar kakak-kakak ini? Gitu. Dari Kak Septa dulu kali. Alhamdulillah kabarnya sekarang lagi baik, cuman karena mahasiswa akhir ya, jadi lagi pusing-pusingnya nih sama skripsi. Aduh, berat. Untuk Kak Dinda gimana nih kabarnya nih? Iya, Alhamdulillah aku juga kabarnya baik, terus juga sekarang sibuk skripsi, terus juga magang sih sekarang. Waduh, magang di mana tuh kalau boleh tahu? Ada di dinas. Aduh. Oke. Nah, kita kan mau bahas KKN nih Kak di sini. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita dari kakak-kakak ini, aku mau tahu dulu nih, lokasi KKN kalian tuh di mana sih dan berapa lama kalian KKN? Dari Kak Dinda dulu. Oke. Kalau aku KKN di Desa Bloro, Kecamatan Sebulu. Untuk masa programnya itu ada 46 hari, tapi di luar dari misalnya kayak kita prepare datang dan kita prepare pulang. Oh, itu Sebulu di mana sih? Pokoknya di daerah Tenggarong, nyebrang Tenggarong gitu lah. Berapa jam tuh? Bentar aja, 2 jam dari Samarinda. Kalau dari Kak Septa nih? Kalau aku kebetulan tuh lagi dapat di Bontang, tepatnya di Kelurahan Gunung Telihan. Dan di sana tuh kurang lebih sama seperti sama Kak Dinda, sekitar 46 hari, tapi itu di luar dari seperti kita prepare, berangkat ke sana, sama kayak selesai KKN itu kan masih ada beberapa hari lagi untuk nyimpen-nyimpenin barang dan lain-lainnya sih. Itu jauh nggak sih? Bontang tuh kayaknya jauh. Lumayan sih. Berapa jam? Kemarin tuh sekitaran 2 jaman lah, 2 jam setengah palingan. Nah, di situ tuh apa aja sih program dari kakak-kakak ini dan kegiatan utamanya yang dilaksanakan di KKN itu apa aja sih? Dari Kak Septa dulu mungkin. Kalau dari aku ya, di kita tuh di sana tuh banyak ngelakuin program kerja. Terus yang paling utama tuh kita tuh membuat maggot. Nah, maggot ini sebagai pakan untuk ikan lele gitu. Dan itu tuh bagus untuk seperti lele karena itu bisa kering dan bisa juga masih hidup gitu. Itu sih. Kalau dari Kak Dinda? Kalau aku kebetulan program utama itu kita bikin pelang sampah, pelang edukasi sampah gitu. Terus selain itu kita juga paling bantu-bantu desa sih, karena kebetulan di jangka waktu 46 hari itu Desa Bloro itu kayak lagi rame-ramenya bikin acara gitu loh. Ada 1 Muharram kebetulan, terus 17 Agustusan, terus kebetulan setelah 17 Agustus itu tanggal 20-nya ulang tahun desa. Oh, jadi iya. ngerayainnya gimana tuh? Jadi kita didatangkan sama kepala desanya itu pendakwah sama habib-habib gitu, murakalan kita bareng-bareng. Oh, jadi kayak ada ceramah-ceramah gitu kan? Iya, betul sekali. Sangat. Nah, menurut kalian ini program-program tadi itu apa yang paling berdampak positif bagi masyarakat di lokasi KKN? Dari Mago tadi kan, dari program kakaknya, jadi Kak Dinda dulu deh program-programnya. Kalau aku tuh yang paling berdampak positif untuk desaku terutama itu kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu loh Madan. Jadi namanya desa kan kita tenaga pengajarnya kurang, jadi dengan adanya kami itu bisa membantu gitu loh dalam misalnya sosialisasi tentang sampah, tentang stop bullying gitu loh. Nah, terus kayak mengenalkan teknologi ke adik-adik juga gitu. Terus juga bantu untuk di UMKM, digitalisasi UMKM. Nah, itu kayak gitu kan. Jadi sisi positifnya dari program kerja kita itu kan membantu perubahan lah di desa itu. Mantep banget. Untuk Kak Septa nih, Mas Adi. Kalau dari
KKN saya tuh kan kamu membuat maggot ya. Terus tuh maggot nih kenapa kamu mengambil maggot? Jadi itu kan ada yang namanya sampah rumah tangga. Yap. Nah, maggot itu makanannya dari sampah rumah tangga itu. Jadi tuh sampah rumah tangga itu yang nggak bikin menyebar kemana-mana. Jadi bisa untuk sebagai makannya untuk maggot. Terus kami tuh juga kan di sana tuh kayak UMKM tuh banyak banget. Warganya tuh sangat aktif. Jadi tuh UMKM-nya juga semakin meningkat. Baru di sana tuh warga Bontang mana sih yang nggak kenal namanya tuh Abadi Rasa. Pokoknya tuh bagus banget dan itu tuh enak-enak banget. Baru kami juga di sana melakukan sosialisasi sih sama warga-warga di sana, dan warga-warga di sana juga welcome banget sih ke kami. Oh, jadi kakak ini mungkin fokusnya ke UMKM juga ya? Iya, stamping juga ada. Stamping juga iya, ada? stamping juga ada. Mantap. Nah, kakak dari Sebulu, dari Bontang, pernah kesana gak sih kak? Kalau dari aku ya, kalau dari aku tuh untuk ke Bontang tuh jarang. Iya. Dan untuk yang kayak mengetahui Bontang tuh real pas KKN itu sih. Ternyata ada di balik Bontang ini ada desa yang kayak warga itu kayak berkembang banget sih. Dari Kak Dinda? Kalau aku kebetulan tempat tinggal aku sama desa itu nggak gitu jauh kan, jadi sekedar dengar itu pasti pernah, terus juga pernah sekali kemarin main-main ke situ gitu sebelum KKN ya, jadi cuma kayak awalnya sekedar tahu aja. Jadi jarang lah ya kalian ke tempat KKN kalian. Nah, pertanyaan ini, apakah ada perbedaan budaya atau kebiasaan di lokasi KKN yang membuat kalian perlu beradaptasi nih? Dari Kak Dinda dulu. Kayak yang tadi aku bilang, karena tempat tinggalku kebetulan masih satu kabupaten nih sama tempat KKN, jadi kebiasaannya tuh nggak signifikan, dan masih di sana masih sama-sama suku Kutai kan. Cuma paling dari yang kelihatan banget itu dari segi bahasanya. Walaupun masih suku Kutai tapi bahasanya udah mulai beda gitu. Jadi ada perbedaan bahasa. Di situ sih yang kayak struggle-nya kita untuk memahami bahasa mereka lagi gitu. Jadi kakak di sana belajar juga bahasa Kutai. Untuk Kak Septa nih? Kalau dari aku ya, karena di tempat tinggal kan lebih mayoritas tuh Bugis ya. Nah terus kebetulan KKN itu di Bontang tuh emang warganya tuh kebanyakan Jawa. Jadi kan kemarin tuh kita ada yang datangin setiap RT dan ngobrol keluarga itu, mereka kan pasti menggunakan bahasa Jawa kan. Nah, jadi tuh kita tuh kayak paham dikit bahasa Jawa. Terus tuh mungkin di saya tuh tempat saya tuh nggak terlalu welcome dengan masyarakat, tapi di sana tuh kayak masyarakatnya tuh welcome banget ke kita. Jadi tuh kita kayak nyaman gitu loh KKN di sana. Itu sih nyaman banget. Di sana tuh ada bahasa Bontang nggak sih Kak? Kayak bahasa khususnya gitu? Ada sih, cuman itu tuh biasanya di bagian Bontang sananya lagi gitu loh. Bontang sananya lagi, bukan sama kakaknya. Oh iya, cuman kayak nggak terlalu bener banget karena lebih ke Jawa banget di sana. Nah, dari tadi program-program yang kakak jelaskan nih kayaknya seru banget nih ya KKN tuh. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, momen paling berkesan atau momen paling unik yang kalian alami selama KKN ini apa aja sih? Dari Kak Septa dulu mungkin. Kalau dari aku ya, kayak warganya tuh kita tuh nggak bisa menyimpulkan banget sih. Pasti ada orang yang kayak baik aja gitu, tapi warga di sana tuh sangat baik. Walaupun kita itu orang asing di sana, tapi mereka sangat welcome ke kami. Bahkan pas kita mau selesai KKN, mereka tuh membuatkan kita acara khusus untuk kita sendiri anak KKN. Jadi pelepasan untuk anak KKN gitu, bikin acara, bikin kayak ulang tahun. Pokoknya kita sangat diterima dan baik sih di sana. Jadi mau balik lagi nggak ke sana kapan-kapan? Pasti mau sih. Iya. Oke. Ajak saya. Pasti. Oke, untuk Kak Dinda nih. Iya, kalau aku sama kayak Septa gitu kan, pelajaran yang berharga itu tuh kayak sebenarnya kita namanya gotong royong, kita pasti dapetin itu di kampus ya kan, terus kita juga dapetin di organisasi gitu. Tapi kalau di Desa Blora itu benar-benar yang kayak gotong royongnya itu kuat banget padan. Cuma sekedar bahkan cuma acara kecil aja itu mereka di sana tolong menolongnya tinggi. Terus juga kayak tadi kita selalu dilibatkan, walaupun kami ini orang dari luar gitu kan, tapi kami selalu dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan desanya. Mereka kayak ngajarin kita, nggak pernah ninggalin kita untuk tanpa kegiatan gitu loh. Jadi serunya di situ, diajak terus pokoknya.
Jadi KKN tuh nggak semenentukan itu sih. Enggak, oh, nanti kamu bakalan coba. Oke. Serius sih. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, tantangan terbesar apa yang kalian hadapi saat menjalankan KKN dan bagaimana kalian mengatasi hal tersebut? Dari Kak Dinda dulu mungkin. Kalau aku, tantangan terbesar itu adalah gimana menyatukan 10 Iya. orang kepala dengan isi kepala yang beda-beda, emosi yang beda-beda gitu kan. Kebetulan aku satu kelompok 11 orang termasuk aku. Jadi kan aku ketemu orang baru itu 10 orang gitu loh. Dan harus tinggal di satu tempat yang sama gitu kan dalam jangka waktu yang nggak sebentar gitu kan. Makanya struggle di situ, kayak kita harus memahamin kepribadian orang, gimana kitanya sendiri yang harus nahan ego kita, ya kan. Jadi di situ struggle-nya, tapi untuk ngatasinnya adalah kita selalu ngadain evaluasi setiap malam. Setiap malam? Kayak misalnya ada hal kecil pun kita bicarakan gitu loh, dibanding harus ngomong di belakang. Betul. Bikin forum dalam forum, ya kan. Jadi kita kayak terbuka setiap malam, kita ajak ada masalah apa nih hari ini gitu dibicarakan. Seru banget. Iya. Kalau dari kesehatan ini gimana? Sebenarnya kurang lebih sama aja sih sama dari Dinda, karena tuh ya awalnya tuh saya pikir paling permasalahan itu bakalan susah beradaptasi dengan warganya kan, karena kan kita belum terjun ya ke lapangannya secara langsung bagaimana, dan kita belum pernah mencoba hal itu, dan kita mencobanya pas KKN. Nah, sekalinya pas sudah kita terjun ke lapangan itu, ternyata yang lebih sulit itu adalah menyatukan kepala kita semua yang kebetulan tuh satu rumah lagi. Jadi tuh kalau saya tuh 12 orang. Jadi untuk mengumpulkan semua itu pemikiran, saran-saran. Jadi tuh sebenarnya kalau di KKN tuh kita bukan cuma untuk mau didengar, tapi harus mendengarkan juga. Jadi gitu ya. Iya. Itu pelajaran buat Mada nanti. Oke. Harus bisa meredam Iya, emosi ya. jangan terlalu Oke, sering oke. emosi-emosian. Saya belajar dari kalian. Siap. Nah, kalian kan banyak interaksi sama warga-warga di situ nih. Ada gak sih interaksi dengan masyarakat yang membuat kalian tuh belajar sesuatu yang baru nih, yang nggak kalian ketemuin di bangku kuliah? Dari Kak Septa dulu. Kalau dari saya ya, untuk yang saya pelajari tuh apa ya, warga-warga di sana tuh mungkin saking bagusnya cara beradaptasinya tuh, jadi kita tuh juga masuk gitu loh ke ranah mereka, ke pembahasan mereka, karena mereka juga welcome ke kita ya juga yang awalnya kayak canggung, takut gitu, jadi kita yang kayak memberanikan diri, jadi kita yang kayak keluarga itu, ke masyarakat di sana itu, jadi kayak ya udah alhamdulillah gitu loh, kita diterima dengan baik. Dari Kak Dinda? Iya, kalau dari aku tuh yang tadi selain aku bilang masalah kekeluargaannya di sana yang tinggi gitu kan, kita juga aku juga belajar banyak masalah, kayak aku nggak pernah yang namanya nyemplung ke sawah. Di sana aku nyemplung ke sawah dong, terus kayak belajar ini gimana cara nanam padinya, pokoknya banyak sih hal-hal baru gitu loh kita diajarkan di sana kan, namanya juga melibatkan kita selalu gitu, jadi iya, jadi banyak hal-hal seru sih. Oke. Intinya tuh kalau ada kegiatan tuh selagi masih bisa ikut, kita ikut sih. Betul sekali. Karena tuh seru-seru banget sebenarnya kegiatan-kegiatan tuh yang awal kita pikir kayak KKN tuh kayaknya serem deh gini. Ternyata pas udah kita jalanin kayak alhamdulillah nggak seperti yang kita pikirkan. Oke. Ini nggak sabar ya bikin KKN. Setelah lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada soft skill nggak sih yang kakak dapatin selama di KKN tuh? Dari Kak Dinda kali. Dari Kak Dinda mungkin? Kalau Apa aja aku jadi sebenarnya di LKPM pun aku dapat pembelajaran bahwa aku harus bisa public speaking dengan Benar. bagus kan. Ya, Ternyata di KKN pun itu terpakai gitu loh. Karena aku harus menghadapin banyak pihak, entah itu pihak sekolah maupun siswa-siswanya, terus juga pihak desa. Kemarin kayak acara pelepasan kami di sana tuh kita disuruh ngomong pesan dan pesan gitu loh. Jadi jadi di depan seluruh forum RT, ke staf-staf kantor desa kayak gitu. Makanya kita harus bisa untuk belajar ngomong. Itu penting banget. Penting banget sih. Banget.
untuk Kak Septa? Sama sih, karena sebelum KKN kan sudah join di LKPR, kita harus mempelajari public speaking kita tuh kayak ya seperti kita tahu ya, karena nama kita harus beradaptasi dengan Betul. banyak orang, jadi public speaking kita juga harus yang kalau bisa yang bagus lah, jangan yang kayak gitu. Iya, ada. Walaupun emang kalau misalnya tiba-tiba kita gugup kan pasti kadang ngeblank tiba-tiba kan. Nah itu sih, jadi kayak di sana tuh apalagi tuh PL saya di sana, pokoknya Pak Ramli tuh kalau bisa ada KKN lagi di sana, terus dapatnya Pak Ramli, kalian tuh bakalan aman sih, karena Bapak juga tuh membuat kita tuh yang kayak berpikir apa ya, kayak berpikir luas gitu loh. Kayak setiap ada kegiatan kita pasti selalu ditanya apa nih yang kalian bisa ambil dari permasalahan tadi, kita ditanyain gini. Jadi wawasan kita tuh yang semakin kayak gak stok di situ-situ aja, tapi berkembang kemana-mana. Jadi kita bisa berpikir oh iya bahasnya begitu gini gitu loh. Oke. Lebih ke apa ya? Public speaking itu emang penting sih kan? Iya, public speaking itu di mana-mana emang lebih penting sih. Jangan lupa masuk PR. Next. Oke, Aduh. lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah pengalaman ini memberi pengaruh kalian untuk melihat peran mahasiswa dalam bermasyarakat? Ada nggak sih pengalaman itu dari Kak Bintang pun? Kalau aku pasti ada. Kayak tadi aku bilang kita bantu ngajar, itu kan kita membantu tenaga pengajarnya di sana gitu. Terus juga kita bantu UMKM, pendigitalisasian, karena belum tentu orang sana kan paham gitu kan. Jadi dengan adanya kita paling nggak terbantu untuk pengantar gitu loh. Bukan berarti kita ngajarin orang tua gitu kan, tapi paling nggak kita kayak ini loh Bu ada seperti ini gitu kan, kita kasih tahu lah pengantarnya, terserah urusan mereka mau lanjut untuk mempelajarin itu atau enggak gitu. Kalau dari aku iya sih berpengaruh, karena pasti masyarakat itu warga itu kebetulan kemarin tuh ada program itu mengenalkan cara sosialisasi tuh pembukuan menggunakan aplikasi, karena nggak semuanya tuh kan sekarang tuh bisa ada gadget kan, dan pasti kita mengatur keuangan tuh bisa lewat gadget gitu, nggak mesti harus cara pakai buku besar gitu kan. Jadi kita mau beritahu kepada mereka, dan mereka juga yang kayak oh iya ternyata ada gini, jadi tuh anggapannya kita membawa pengaruh juga sih bagi warga-warga di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ini personal juga sih buat saya. Ada nggak sih tips dari kalian untuk mahasiswa kayak saya nih yang akan mengikuti KKN agar bisa mendapatkan pengalaman yang maksimal dari KSM dulu? Kalau dari aku ada sih pasti, yaitu kita jangan mudah terbawa emosi. Oke. Karena kan harus mengumpulkan banyak kepala, itu pemikiran banyak kepala dalam, apalagi kalau satu rumah, karena kan KKN itu emang identik ya sama dengan satu rumah. Jadi itu pasti kan cewek sama cowok pasti ada problem lah. Betul. Maksudnya kayak kamu tuh gini-gini nih, kalau misal makan sama ego sendiri itu susah, itu yang bikin dalam kelompok kalian itu biasanya bakalan terpecah gitu. Jadi kalian tuh kalau bisa tuh jangan terlalu ngambil kesimpulan sendiri, terus jangan ngelakuin hal sendiri, kan kalian di dalam satu kelompok, jadi kalian harus mempunyai tujuan yang sama. Jangan karena ego jadi kalau teman-teman kalian di arah sini terus kamu arah lain lah ya gitu jadinya. Jadi susah lah gitu, artinya harus sama-sama mengumpulkan ego kita tuh jangan terlalu paham lah. Kalau ada apa-apa didiskusikan dulu ya. Iya, jangan terlalu karena emang penting sih menurutku itu. Bener banget. Untuk dari dia ya, dari kita tipsnya. Selain masalah diri kita sendiri sama teman-teman, aku saranin untuk berbaur sama warga desa di sana. Itu penting banget. Kayak kata Seto tadi, ada kegiatan diikutin gitu, cari aja kegiatan di sana. Karena selain kalian makin diterima gitu di sana kan, kalian jadi tahu nih habit mereka, kebudayaan mereka gimana. Jadi banyak banget pasti pelajaran yang bisa diambil dengan berbaur gitu. Mendapatkan insight baru gitu ya. Betul sekali. Oke. Kita harus kamu coba. Kasih sih tipsnya. Jangan berdiam aja di posko ya. Jangan nggak ada kerjaan sedikit Sembunyi. tidur. Iya, jangan tidur. Pokoknya kalau kita lagi ngumpul, nah itu harus ikut ngumpul. Jangan lagi ngumpul nih lagi bahas ini. Kamu malah pergi tidur. Mobile Legends. Aduh, jangan dong.
Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Kalau bisa kembali lagi, apa satu hal yang ingin kalian lakukan berbeda atau lebih baik di KKN mendatang? Dari Kak Dinda dulu. Kalau aku jujur aja kemarin merasa kurang berbaur sama warga desa gitu kan. Jadi kalau aku kembali lagi, aku maunya tuh bisa berbaur dengan lebih nyaman lagi, terus juga lebih bisa meredam egoku ke teman-teman gitu kan. Terus kayak kalau bisa belajar lebih banyak lagi sih dari yang sekarang. Walaupun sekarang tuh udah cukup gitu ilmunya, tapi tentu mau nambah lagi dong. Oke, dari Kak Septa. Kalau dari aku, pokoknya kemarin kan itu yang kayak wah banget. Jadi kalau mungkin emang bisa kembali lagi, mungkin bakalan lebih ditingkatkan lagi. Karena tuh kita tuh sama warga kayak saking akrabnya ya. Intinya tuh pokoknya hamin seminggu mau selesai KKN, intinya kita sedih-sedih terus. Karena kayak kita mau pisah. Karena pokoknya ada satu di sana tempat, pokoknya setiap kita habis ngelakuin kegiatan kita pasti ke sana. Itu tuh Taman Sehati. Nah, di situ yang ada magot, di situ juga ada untuk filter air. Pokoknya program kerja kami tuh lebih banyak ngarah ke sana. Dan di warga di sana juga yang bilang tadi welcome semua. Intinya kita kalau bisa lebih ulang tuh kayak lebih akrab lagi sih sama warga-warga di sana. Ini nyaman banget sih. Kalau kamu mau coba KKN boleh di Telihan. Boleh. Pokoknya nanti kalau lagi ngeluar itu pilih Bontang Gunung Telihan. Kalian Iya. Bontang, Pak. Bontang. Nanti saya masukin. Jadi menurut saya nih dari pembahasan ini yang paling penting itu berbaur kali sama warga-warga situ, itu banyak pengalaman sih bisa dapat dari situ. Wah, luar biasa nih obrolan kita pada hari ini Kak. Makasih banget ya udah mau menyempatkan hadir di podcast kali ini. Banyak banget nih cerita-cerita dan pembelajaran berharga yang sudah di-share sama Kak Septa dan Kak Dinda. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Kak Septa terima kasih, Kak Dinda terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. See you.